Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Khaironi. Saya dari Prodi Manajemen A4 semester 5. NIM saya 1920 10 200 241. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonometrika yang diampu oleh Ibu Novia Ariyanti, SSI, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang model regresi variabel boneka. Yang pertama, konsep regresi variabel boneka. Variabel boneka atau variabel dummy adalah variabel yang hanya mengambil nilai 0 atau 1 untuk menunjukkan tidak adanya atau adanya beberapa efek kategoris yang mungkin diharapkan untuk menghasilkan hasil. Variabel ini dianggap sebagai pengganti numerik untuk fakta kualitatif dalam model regresi, menyortir data ke dalam kategori yang saling eksklusif. Variabel dummy atau boneka hanya mempunyai dua nilai, yaitu 1 dan nilai 0, serta diberi simbol D. Dummy memiliki nilai 1 atau D sama dengan 1 untuk salah satu kategori dari 0, untuk kategori dan 0 atau D sama dengan 0 untuk kategori yang lain. D sama dengan 1 untuk suatu kategori, yaitu laki-laki, kulit putih, sarjana, dan sebagainya. Nilai 1 menunjukkan kelompok yang mendapat perlakuan. D sama dengan 0 untuk kategori yang lain, yaitu perempuan, kulit berwarna, non-sarjana, dan sebagainya. Nilai 0 biasanya menunjukkan kelompok yang tidak mendapat sebuah perlakuan, dan 1 menunjukkan kelompok yang mendapat perlakuan. Dalam regresi berganda, aplikasinya bisa berupa perbedaan jenis kelamin. 1 sama dengan laki-laki, 0 sama dengan perempuan. Ras, 1 sama dengan kulit putih, 0 sama dengan kulit berwarna. Pendidikan, 1 sama dengan sarjana, 0 sama dengan non-sarjana. Persamaan umum variabel dummy adalah sebagai berikut. YI sama dengan A plus beta XI plus YDI plus EI. Tujuan menggunakan regresi berganda dummy adalah memprediksi besarnya nilai variabel tergantung atau dependen atas dasar satu atau lebih variabel bebas atau independen, di mana satu atau lebih variabel bebas yang digunakan bersifat dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk membuat kategori data yang bersifat kualitatif, atau data kualitatif tidak memiliki satuan ukuran. Agar data kualitatif dapat digunakan dalam analisa regresi, maka harus lebih dahulu ditransformasikan ke dalam bentuk kuantitatif. Model ANOVA dengan dua variabel kuantitatif. ANOVA dua variabel membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen yang selanjutnya disebut faktor. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan min atau rata-rata. Data lebih dari dua kelompok. Ada dua jenis ANOVA, yaitu analisis varian satu faktor atau one way ANOVA dan analisis varian dua faktor atau two ways ANOVA. Di sini ada tabel ANOVA. Nilai F hitung untuk treatment atau root sama dengan 7,93. Nilai F tabel atau critical value sama dengan 3,49. Maka hipotesis 0 ditolak. Nilai F hitung untuk blok
atau supir sama dengan 9,78. Nilai F tabel atau critical value sama dengan 3,26. Maka hipotesis 0 ditolak. Kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata waktu tempuh untuk setiap rute adalah tidak sama. Rata-rata waktu tempuh untuk setiap supir adalah tidak sama. Nilai tengah tidak sama pada treatment maupun blok. Model regresi dengan campuran regresor kuantitatif dan kualitatif. Model regresi dengan variabel dummy memungkinkan kita untuk mengetahui apakah jenis kelamin menyebabkan perbedaan dalam gaya mengajar di perguruan tinggi, dengan mengasumsikan bahwa semua variabel lain seperti umur, gelar, dan tahun pengalaman dijaga konstan. Model regresi yang berisi suatu campuran variabel kuantitatif dan kualitatif disebut model analisis covariance. Analisis covariance merupakan kombinasi antara analisis regresi dengan analisis varian. Karena itu, uji hipotesis dengan analisis covarian memerlukan uji persyaratan hipotesis, baik untuk analisis regresi maupun untuk analisis varian. Jadi, uji persyaratan analisis yang diperlukan dalam analisis covarian adalah uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas apabila kovarian lebih dari satu. Analisis kovarian dilakukan dengan cara yang sama dengan analisis varian, yakni dengan menghitung F. Analisis kovarian merupakan kombinasi antara analisis regresi dengan analisis varian. Karena itu, uji hipotesis dengan analisis kovarian memerlukan uji persyaratan hipotesis, baik untuk analisis regresi maupun untuk analisis varian. Uji persyaratan analisis yang diperlukan dalam analisis kovarian adalah uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas apabila kovarian lebih dari satu. Analisis kovarian dilakukan dengan cara yang sama dengan analisis varian, yakni dengan menghitung F. Sebelum melakukan regresi dengan variabel dummy, ada yang perlu diperhatikan yang merupakan ciri dari model regresi dengan variabel dummy. Yang pertama, jika suatu variabel kualitatif mempunyai M kategori, maka kenalkan hanya M-1 variabel dummy. Misal dalam contoh jenis kelamin mempunyai 2 kategori, dan karenanya kita hanya mengenalkan hanya satu variabel dummy. Jika aturan ini tidak diikuti, maka kita akan terjatuh ke dalam jebakan variabel dummy, yaitu situasi multikolinearitas sempurna. Yang kedua, penetapan nilai 1 dan 0 untuk 2 kategori seperti pria dan wanita adalah tanpa suatu dasar atau bersifat arbitrary, dalam arti bahwa kita dapat menetapkan D sama dengan 1 untuk wanita dan D sama dengan 0 untuk pria ataupun sebaliknya. Jadi dalam menginterpretasikan hasil dari model dengan menggunakan variabel dummy, penting untuk mengetahui bagaimana nilai 0 dan 1 ditetapkan. Yang ketiga, kelompok kategori atau klarifikasi yang diberi nilai 0 seringkali disebut sebagai kategori dasar, kontrol, perbandingan, atau yang diabaikan merupakan dasar dalam arti bahwa perbandingan dibuat dalam kategori tadi. Sebagai misal, jika dalam model wanita merupakan kategori dasar, maka bahwa unsur intercept A0 adalah untuk intercept untuk kategori dasar ini. Dalam arti jika melakukan regresi D sama dengan 0,
yaitu hanya untuk wanita saja. Interceptnya akan A. Juga diperhatikan bahwa kategori yang berlaku sebagai kategori dasar adalah masalah pilihan yang kadang-kadang ditentukan dengan pertimbangan yang bersifat a priori. Yang keempat, koefisien A1 yang diberikan untuk variabel dummy. D dapat disebut koefisien intercept diferensial karena koefisien tadi menyatakan berapa banyak nilai unsur intercept dari kategori yang mendapatkan nilai 1 berbeda dari koefisien intercept dari kategori dasar. Penggunaan variabel boneka. Jika terdapat 3 kategori pada tingkat pendidikan, maka penyusunan kategori pada dataset sebagai berikut. Sehingga modelnya dapat ditulis sebagai berikut. YI sama dengan A plus beta I X1I plus beta 2 XI2 plus Y1 DI1 plus Y2 DI2 plus EI, di mana X1 adalah umur dan X2 adalah pendapatan. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.